Halo, kembali lagi dengan channel Starlicious, channelnya pecinta Toyota Starlet. Banyak yang mau saya bahas kali ini tentang mesin kembali ya, karena kebanyakan yang masuk ke IG maupun ke komentator di YouTube itu adalah pertanyaan lebih banyak tentang mesin Toyota Starlet ya. Ada beberapa kasus masalah mesin Toyota Starlet ini tidak bisa diselesaikan oleh kebanyakan bengkel mobil dikarenakan ketidaktahuan karakteristik dari mesin Toyota Starlet. Seperti contohnya kemarin ada kasus di mana ternyata masalah busi palsu ya. Itu sesuatu yang di luar dari pengetahuan orang banyak. Jadi busi palsu ini saat digunakan, dia memercikan apinya tidak konsisten, terutama pada putaran mesin menengah ke atas, yang jadinya pengapiannya tidak bisa rata dan tidak sempurna, menyebabkan mesin jadi berbet. Tapi ada juga yang disebabkan oleh hal lain, misalkan dari masalah karburator. Karena untuk mesin Toyota Starlet ini, itu masalahnya nggak jauh antara delco pengapian dan karburator atau pengabut bahan bakar. Hanya dua komponen itu saja yang biasanya bermasalah di Toyota Starlet. Karena di mobil-mobil baru masalah seperti itu tidak ada, disebabkan karena sudah menggunakan sistem computerized ya. Jadi sudah tidak ada lagi penyetelan ataupun modifikasi yang bisa dilakukan pada mobil-mobil keluaran terbaru, karena settingannya sudah baku, sudah ditentukan oleh pabrik dan tidak bisa disetel lagi. Berbeda dengan Toyota Starlet, kebanyakan bengkel melakukan hal yang diminta oleh pemilik Toyota Starlet. Misalkan ada pemilik Toyota Starlet yang mengeluh bensinnya boros, tarikannya berat, dan akhirnya pergi ke bengkel, minta sama bengkel, mobil Starlet saya bahan bakarnya boros, tenaganya juga berat, minta diiritin ya. Nah, silakannya cara untuk membuat mobil irit itu yaitu dengan mencekek spuyer karburator ya. Padahal dengan mencekek spuyer karburator, mesin Starlet bukannya tambah irit, tapi malah tambah boros. Karena kalau kita kasih spuyernya terlalu kecil, suplai pengabut bahan bakar yang perbandingannya sudah ditentukan spesifikasinya, jadi tidak memadai lagi. Bensin yang masuk ke ruang bakar juga berkurang. Akhirnya si pengemudi mobil akan menekan pedal gas lebih dalam lagi, di mana pada saat menekan pedal gas lebih dalam, justru bensin akan mengocor lebih banyak, mengakibatkan bensin jadi lebih boros daripada yang seharusnya ya. Harusnya bengkel jangan melakukan cekek spuyer karburator. Istilah cekek karburator itu memperkecil lubang spuyer ya. Karena dalam karburator itu dikenal ada dua buah spuyer utama ya, ada main jet sama sekunder jet ya. Main jet ini untuk Starlet itu memiliki angka antara 103 dan sampai 105 ya. Jadi kalau mau dipasang itu paling tidak, paling kecil itu harus 103 dan paling besar 105. Angka itu sebenarnya sudah ditentukan oleh pabriknya sedemikian rupa agar bisa menyuplai pengabutan bahan bakar yang dibutuhkan oleh mesin. Tapi kebanyakan bengkel akan menggantinya dengan ukuran yang jauh di bawah yang seharusnya ya. Misalkan jadi diganti dengan angka 100 untuk main jetnya,
untuk speed rate-nya dibiarkan angka 140. Nah, kasus seperti ini akan menyebabkan mesin jadi tersendat. Jadi setelah digantikan spuier yang lebih kecil, mobil bukannya makin enak dipakai, malah tenaganya jadi nggak karu-karuan. Pedal gas ditekan, bukannya mobil melaju, malah hilang tenaganya. Begitu pedal gas ditekan lagi, mobil jadi nyentak tenaganya, jadi kayak mobil liar ya, jadi kayak orang baru belajar pakai mobil. Dan akhirnya setelah dilakukan bongkar karburator, diketahui bahwa ternyata karburator itu mengganti spuier penjetnya dengan ukuran yang lebih kecil dari seharusnya, yaitu 100. Harusnya paling tidak 103, jangan 100. Karena kalau untuk pakai 100, tenaga bawahnya akan kempos, akan hilang, seolah-olah kekurangan campuran bensinnya. Jadi banyak banget yang mempengaruhi dari si mesin starlet yang bikin berbet. Ada lagi starlet yang nyendak dikarenakan oleh vakum delco ya. Vakum delco starlet ini juga bisa jadi biang keladi mobil jadi nyendak. Karena kita ketahui vakum delco starlet ini sebetulnya nggak pernah diganti atau luput dari perhatian montir biasa ya. Padahal harusnya montir bisa cek terlebih dahulu apakah vakum delco-nya berfungsi dengan baik atau tidak ya, dengan cara ditiup yang pernah saya buatkan video waktu itu. Karena kalau vakum delco ini tidak bekerja dengan baik, dia tidak ada variabel ya derajat pengapian. Jadi sebetulnya prinsip kerjanya, kalau derajat pengapian itu kita majukan, torsi mesin otomatis akan naik. Padahal pada saat mobil sedang kita kendarai dalam kecepatan yang relatif rendah, itu kita tidak membutuhkan torsi yang terlalu besar juga. Maka dibuatlah sebuah vakum delco yang tujuannya adalah untuk mengontrol torsi tenaga mesin. Jadi pada saat mobil starlet dalam posisi kecepatan relatif rendah, itu derajat pengapiannya agak dimundurkan sedikit, sehingga torsinya juga agak diturunkan. Kenapa torsinya harus diturunkan? Karena starlet ini kalau torsinya nggak diturunkan, tenaga yang dikeluarkan itu terlalu besar untuk bodi sekecil starlet. Jadilah starlet itu kalau tidak diturunkan derajat pengapiannya, kalau tidak diturunkan torsinya, dia akan nyendak karena tidak ada variabel dari waktu pengapian waktu derajat pengapian. Artinya pada saat putaran mesin rendah, torsi juga harus dikurangi. Nah, pada saat pedal gas mulai ditekan, seiring torsi mesin juga akan naik. Jadi mesin mobil jadi lebih bisa berjalan dengan halus tanpa nyendak ya. Jadi itu juga salah satu faktor yang menyebabkan mesin starlet nyendak. Faktor yang lain lagi juga bisa berasal dari kabel busi ya. Kelihatannya memang sepele banget, tapi ternyata kabel busi yang sudah cukup berumur, apalagi yang sudah didapati ada gigitan tikusnya atau retak-retak atau pecah-pecah, itu menyebabkan kebocoran pengapian. Jadi yang harusnya pengapian itu di silinder nomor 1, karena terdapat kebocoran kabel busi di nomor 2, kabel yang bocor ini akan loncat ke kabel busi nomor 1 sehingga terjadilah pengapian yang tidak seharusnya terjadi, menyebabkan mesin jadi berebet ya. Itu yang menyebabkan mesin berebet. Jadi kabel busi juga adalah salah satu faktor yang menyebabkan mesin jadi
berebet. Faktor lain yang bisa menyebabkan mesin nyendak-nyendak itu berasal dari engine mounting, ya. Seperti yang kita ketahui, engine mounting adalah dudukan mesin. Selain sebagai dia dudukan mesin, ternyata juga dia bisa berfungsi sebagai penahan torsi mesin. Kalau tidak ada penahan torsi mesin, itu mesin akan koplak-koplak ya saat menggerakkan meneruskan tenaganya ke roda. Jadi terasa mobil jadi nyendak-nyendak. Satu-satunya cara yaitu dengan mengganti engine mounting yang sudah biasanya pecah ya. Terasa pada saat kita bawa mobil, saat mendadak kita pedal gas kita tekan dan kita lepas. Kalau engine mountingnya sudah bermasalah, biasanya akan terasa ada bunyi duk ya, serasa kayak mesin itu mau lepas gitu rasanya. Nah, itu biasanya berasal dari engine mounting. Penyebab berebet yang lain adalah kesalahan dalam pemasangan timing belt ya. Padahal timing belt sangat penting banget ya untuk ketepatan pengapian dan bukaan klep. Ada kesalahan atau meleset satu mata pada timing belt akan mempengaruhi bukaan klep dan derajat pengapian. Otomatis kita tidak akan bisa setel mesin secara maksimal. Jadi harus kita perbaiki dulu. Kita lihat dulu apakah top timing beltnya sudah benar atau tidak. Untuk yang lain-lainnya itu bisa dari membran ya, membran bensin. Membran bensin ini sebagai pompa bensin yang menyuplai dari tangki ke karburator ya. Atau bisa juga dari koil ya. Koil yang sudah berumur juga menyebabkan pengapian tidak konsisten. Karena pada dasarnya koil itu adalah sebuah trafo yang juga pasti memiliki umur tertentu. Ciri khas dari koil yang sudah mulai bermasalah, biasanya pada saat kita menggunakan mobil, itu sekitar 30 menit atau 40 menit, tiba-tiba mati, mesin mati, dan kita tunggu sekitar berapa saat kemudian bisa nyala lagi, dan kita jalan kembali, dia mati lagi, kita tunggu lagi beberapa saat, hidup lagi. Itu biasanya memang dari koil ya. Jadi memang harus diganti koilnya. Ada satu lagi penyebab untuk khusus starlet yang masih platina, itu memang dari platina dan kondensor. Karena kondisi dari platina akan menyebabkan pengapian, apakah pengapian itu bagus atau tidak, itu tergantung dari kondisi platina. Platina yang tidak bagus akan menyebabkan pengapian yang meleset atau pengapian palsu ya. Percikan-percikan dari kondisi platina tidak bagus akan menghasilkan titik pengapian yang bergeser, menyebabkan jadi pembakarannya salah dan mesin kelitik kurang tenaga. Saran saya, ganti platina harus diikuti dengan penggantian kondensor platina ya. Karena biasanya kalau tidak sekalian diganti dengan kondensor platina, akan terjadi masalah di kemudian hari. Platina akan lebih cepat rusak karena kondensor juga rusak. Untuk kasus yang lebih parah, malahan kondensor yang sudah tidak bagus menyebabkan mesin juga berebet, padahal platina baru ganti. Itu juga menjadi salah satu penyebab mesin starlet berebet. Oke, mungkin sampai di situ dulu informasi apa yang menjadi penyebab mesin starlet itu jadi berebet. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian pemilik Toyota Starlet, juga bagi pemilik mobil lainnya yang masih menggunakan mesin konvensional seperti Toyota Starlet. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Starlet. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam Starlet.